Jadi rata-rata perbedaan pendapat itu biasanya dari antar mazhab-mazhab yang ada itu bersebabkan pemahaman terhadap hadis di antara sebabnya. Jadi bukan mereka meninggalkan hadis, tetapi mereka nampak seolah meninggalkan hadis itu sesungguhnya beranjak dari hadis satu ke hadis yang lain karena ada alasan ilmiah yang kuat mereka mengamalkan hadis tersebut. Contoh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini supaya ya kita sampaikan ini secara detail supaya nanti kita tidak mudah terjebak kepada pembid'ahan secara serampangan. Jadi mereka itu, para ulama itu tetap mengamalkan sunnah, tak akan keluar dari sunnah, tetapi mereka beranjak dari satu sunnah ke sunnah yang lain disebabkan ada alasan ilmiah. Apa contoh pertama? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin bapak-bapak pernah datang ke sebuah masjid, ke satu masjid, lalu nampak ada jamaah yang salat, di depan jamaah itu ada sutroh. Tahu sutroh Pak? Ya, kalau di Masjid Al-Hikmah tak jauh dari sini di jalan apa itu disediakan oleh masjid sutroh. Sutroh itu semacam dibentuk papan pembatas antara orang salat dengan tempat dia salat tadi, supaya apa? Supaya tidak ada orang yang lewat. Ya, karena Nabi mengatakan lebih baik engkau nanti 40 tahun di situ daripada engkau harus lewat di depan orang salat. Ya. Tapi jangan pula dipahami menanti 40 tahun di situ, ya tegak di situ 40 tahun, tidak. Maksudnya adalah bahwa betapa perbuatan melintas di depan orang yang salat itu tidak baik, sehingga Nabi berbahasa dengan metafora, lebih baik engkau diam di situ 40 hari, 40 tahun daripada harus melintas orang yang salat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari mana hadis sutrah ini? Hadis sutrah ini datang di dalam kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, liyastatir ahadukum walau bisahmin, hendaklah kalian apabila sedang salat, akan salat, ambillah sutrah, sekalipun sutrah yang ada itu bisa engkau jadikan adalah anak panah, tancapkan di depan, ya, sebagai pembatas pertanda. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu, sebahagian atau dalam satu riwayat mazhab Hambali itu mereka mengatakan apabila salat sendiri itu wajib, misalnya salat sunat di pojok itu wajib di depannya diletakkan sutra. Berarti mereka mengamalkan sunnah Nabi ini karena memang Nabi memerintahkan. Tetapi dari kalangan jumhur, mayoritas ulama tidak menganggap wajib memakai sutrah manakala kita sedang salat tadi. Apakah mereka meninggalkan sunnah? Nah, tunggu dulu. Rupanya mereka berkesimpulan tidak wajib tadi hanya berupa anjuran, mustahab atau sunnah, disebabkan ada informasi lain dari hadis Nabi yang memalingkan dari informasi kalimat perintah yang berujung kepada kewajiban tadi. Jadi rupanya ada hadis riwayat lain, jika tidak silap hadis riwayat Imam Abu Dawud atau siapa, itu dari Ibnu Abbas, ya, ini jika tidak keliru dari Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas mengkabarkan kepada kita bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil fadha. Nabi Muhammad itu salat di tanah lapang yang luas,
laisa baina yadaihi syai'un, tak ada sutrah apapun yang ada di depannya ketika itu. Nah, jadi secara lisan Nabi mengatakan hendaklah kalian, itu kan perintah, hendaklah kalian salat dengan meletakkan sutra. Yang kalian dapatkan barangkali adalah anak panah, tancapkan anak panah itu di situ. Nah, lalu ini diambil sebagai sebuah kewajiban, disimpulkan di dalam mazhab Hambali. Salah satu riwayat mengatakan demikian, tetapi menurut jumhur ulama bahwa arahan Nabi dalam salat menggunakan sutrah tadi mahmulun alal istihbab. Kesimpulan hukumnya adalah dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi pernah suatu kali salat di tanah lapang tidak ada sutra. Ini menunjukkan berarti sutrah itu tidak wajib. Lalu mengapa Nabi menyuruh? Berarti suruhannya ini sifatnya adalah anjuran. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi mereka nampak seolah tidak mengamalkan sunnah ini dengan alasan ada sunnah lain yang mereka amalkan atas dasar ilmu. Makanya sekarang lucu ketika ada orang mengatakan dia tidak mengamalkan sunnah. Ya tunggu dulu, dia tidak mengamalkan sunnah yang ini untuk mengamalkan sunnah yang lain. Kenapa? Karena mereka paham seperti apa mengamalkan sunnah itu. Nah sekarang seolah dibuat gap, bahwa kalau tidak mengikut sunnah versi kami otomatis bid'ah. Kan itu yang beredar sekarang nih Pak. Padahal itu memang hadis Nabi begitu, dia mengambil pendapat itu lalu diklaimnya inilah ya pendapat yang paling benar karena ini ada hadisnya dari Nabi. Siapa yang tak sejalan dengan ini berarti dia bid'ah. Nah ini keliru Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.